Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini dalam keadaan sehat, senang, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Bu Elia di mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi siklus hidrologi dengan kompetensi dasar menganalisis fenomena hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Lalu bagaimana dengan sistem penilaian? Ada 3 cara dalam sistem penilaian. Yang pertama adalah melalui proses observasi, yang kedua adalah proses unjuk kerja, dan yang ketiga adalah proses tes tulis. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Air merupakan bagian yang sangat vital bagi makhluk hidup. Tidak hanya bagi manusia, akan tetapi untuk seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Pernahkah kita berpikir dari mana air itu berasal? Anak-anak, siklus air bisa juga disebut sebagai siklus hidrologi. Lalu, apa itu siklus hidrologi? Bagaimana proses siklus hidrologi? Dan klasifikasi siklus hidrologi. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Siklus air bisa juga disebut dengan siklus hidrologi, di mana pada siklus ini terjadi di lingkungan perairan. Siklus air akan terjadi secara terus-menerus dan tidak terputus. Siklus hidrologi dapat kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Pada siklus pendek adalah dikatakan bahwa siklus ini siklus yang paling sederhana di antara siklus sedang maupun panjang. Mengapa disebut siklus yang memiliki proses sederhana? Karena hanya melewati beberapa tahapan. Tahapan apakah itu? Yaitu pada proses ini diawali dari tahapan yang pertama adalah terjadinya penguapan di atas permukaan laut. Ketika air laut itu mengalami penguapan, maka uap air secara vertikal akan dibawa ke atmosfer, membentuk uap air. Uap air akan berkumpul, akan membentuk awan. Awan ini tidak lagi mampu menampung, maka akan dijatuhkan di atas permukaan laut. Sehingga dapat disimpulkan dari laut langsung kembali ke laut tanpa melalui beberapa tahapan yang lain. Kita lanjutkan pada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang ini akan terjadi di daerah yang memiliki iklim tropis, seperti Indonesia. Proses ini akan melalui satu tahapan, yaitu tahapan adveksi. Apa sih adveksi itu? Adveksi adalah perpindahan dari awan ke tempat satu, akan bergeser ke tempat yang lain. Biar tidak penasaran, maka kita bahas bagaimana proses siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang akan diawali dengan terjadinya penguapan di atas permukaan air. Apakah itu air laut, air sungai, atau bahkan air yang terkandung di dalam tanaman. Maka ini semuanya akan mengalami penguapan dan akan dibawa ke atmosfer, membentuk awan. Sama awan ketika tidak mampu menampung uap air akan dijatuhkan ke tempat yang lain. Lebih tepatnya adalah ke daratan. Tentunya melalui sebuah proses yang kita sebut sebagai proses adveksi. Siapakah yang berperan dalam proses adveksi ini adalah angin. Angin akan memindahkan awan yang berada di atas permukaan laut
dipindahkan ke daratan atau ke tempat yang lain. Ketika awan tidak lagi mampu menampung uap air, maka akan dijatuhkan dalam bentuk air hujan atau air es. Nah, anak-anak, inilah proses siklus hidrologi sedang. Tentunya pada proses siklus hidrologi sedang ini lebih sederhana dibandingkan siklus hidrologi panjang. Anak-anak, kita lanjutkan pada siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang ini nanti akan terjadi di daerah dengan iklim subtropis. Karena pada proses ini nanti akan mengalami proses sublimasi atau proses perubahan dari kristal es menjadi gas. Baiklah anak-anak, bagaimana proses siklus hidrologi panjang? Maka pada tahapan yang pertama adalah perairan laut akan mengalami penguapan dengan peranan tenaga sinar matahari. Air sungai, air waduk, air laut, bahkan air rawa, atau bahkan makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan dan hewan akan mengalami penguapan. Tentu, penguapan yang terjadi di perairan di dalam ilmu hidrosfer atau ilmu geografi kita kenal sebagai evaporasi. Tumbuhan ketika mengalami penguapan kita kenal sebagai transpirasi. Ketika dua-duanya sama-sama menguap, maka kita kenal sebagai evapotranspirasi. Pada tahapan berikutnya, uap air ini nanti secara vertikal akan dibawa ke atas, tentunya akan mengalami perubahan bentuk. Uap air tadi akan berkumpul membentuk awan. Semakin banyak uap air yang terbentuk di awan, maka akan semakin besar. Ketika uap air sudah menjadi awan, maka secara vertikal akan naik lebih tinggi di atas permukaan atmosfer atau berada di atmosfer. Awan ini tadi yang mengandung uap air mengalami kenaikan, tentunya akan mengalami tekanan dan penurunan suhu, sehingga akan berubah menjadi kristal es. Sama, peranan daripada air akan membawa uap air yang terkandung kristal es tadi akan dibawa ke tempat berikutnya, yang lebih tepatnya akan dijatuhkan di atas pegunungan, tentunya dalam bentuk kristal es atau salju. Perlu diketahui, di atas gunung nanti kristal es akan membentuk yang kita sebut sebagai gletser. Gletser merupakan bongkahan es. Bongkahan es yang berada di pegunungan ini nanti akan mencair, kemudian akan dialirkan ke daratan di atas permukaan bumi. Mengalirnya es di atas permukaan bumi oleh ilmu geografi disebut sebagai proses runoff. Mengalirnya air es gletser tadi di atas permukaan tanah akan dilanjutkan ke apakah nanti akan melalui sungai, melalui danau, dan akan bermuara ke laut. Apakah selesai di situ? Tidak, karena ada proses selanjutnya. Air laut, air danau, atau air di waduk ini nanti akan berkumpul atau akan melakukan yang namanya penguapan dan akan kembali lagi ke atmosfer. Nah, itulah siklus hidrologi panjang. Baiklah anak-anak, kita sudah mengetahui bagaimana proses siklus hidrologi, pengertian siklus hidrologi, dan klasifikasi siklus hidrologi. Baiklah anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya pada materi klasifikasi perairan laut. Salam geografi lestari bumiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.